Welcome back to my channel. Subscribe, like, comment. Oke, Alves channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Tentunya di Oke Alves channel. Gimana kabar kalian nih? Wah, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Seneng banget gue sekarang bisa buat video lagi. Meskipun belum rutin ya, karena memang ada beberapa aktivitas juga gitu dan ada beberapa kendala nih. Oke. Untuk video kali ini gue cuma mau share informasi atau berbagi sedikit pengetahuan lah ya. Tentang ternyata tunanetra itu bisa menggunakan handphone. Nah, bagaimana sih tunanetra itu bisa menggunakan handphone gitu ya? Dan ini juga mudah-mudahan berguna buat kalian nih gitu yang mungkin punya saudara atau punya kerabat itu adalah seorang teman tunanetra gitu, untuk kalian bisa mengenalkan ataupun bisa membantu nih si tunanetra ini menggunakan handphone ya, teman-teman tunanetra ini gitu ya, atau kerabat kalian yang tunanetra itu bisa menggunakan handphone gitu. Dan di sini gue juga akan jelasin nih gimana caranya gitu ya, dan gimana juga cara kalian yang mungkin yang awas atau yang bisa melihat untuk mengajarkan kepada teman-teman tunanetra ini cara menggunakan handphone. Oke. Tentunya ketika tunanetra itu menggunakan handphone gitu ya, karena ada keterbatasan dalam penglihatan, haruslah menggunakan indera pendengaran gitu ya. Dan pada kali ini akan dibantu oleh screen reader ya. Dengan zaman yang sudah canggih ini, maka sudah ada screen reader, itu program pembaca layar. Seperti sebelumnya mungkin gue udah pernah ngomong tentang laptop ya, bahwa ada screen reader ya, bisa menggunakan NVDA, JAWS gitu ya. Dan saat ini handphone juga sudah bisa gitu ya. Untuk yang Android itu bisa menggunakan namanya TalkBack ya, TalkBack. Dan untuk yang iPhone atau Apple, produknya Apple itu menggunakan namanya VoiceOver. Nah, yang mana TalkBack sama VoiceOver ini ya itu untuk Apple yang sudah ada di menu settingannya. Dan yang pertama akan kita lakukan adalah bagaimana sih cara men-setting atau menghidupkan TalkBack. Kali ini karena gue menggunakan Android ya, yaitu handphone Samsung. Jadi bagaimana caranya menghidupkan TalkBack di Samsung gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana caranya menghidupkan TalkBack di Samsung. Oke guys, kali ini kita akan coba ya untuk mengaktifkan TalkBack dengan Samsung nih, handphone Samsung. Sebenarnya sih sama aja kalau yang berbasis Android ya. Itu pakai Samsung atau Xiaomi ya, sebenarnya semua harus masuk ke aksesibilitas atau langsung mengaktifkan TalkBack gitu ya. Oke, kalau ini karena gue pakai Samsung, jadi kita akan masuk dulu ke pengaturan atau ke setting ya, masuk ke pengaturan. Nah, setelah itu baru kita cari menu aksesibilitas ya, atau accessibility ya. Kita cari aksesibilitas. Oke, sudah diklik aksesibilitas, maka di situ ada TalkBack ya, TalkBack. Nah, diklik lalu diaktifkan, aktifkan TalkBack. TalkBack Nah, aktif. dia akan langsung berbicara Navigasi seperti ke ini. atas. Tombol. Nah, ini untuk TalkBack-nya maka sudah aktif ya. Nah, untuk misalnya handphone lain gimana? Bisa jadi di pengaturan atau setting itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan setting ya. Kalau bahasa Indonesia pengaturan, bisa ada di kalau pas digulir itu nggak ada aksesibilitas, maka bisa kemungkinan ada di pengaturan lain atau pengaturan tambahan. Nah, itu bisa dicoba cari-cari di situ, aksesibilitas, langsung TalkBack seperti itu. Dan untuk bagaimana cara menggunakan program pembaca layar ini, nah, mari kita akan simak sama-sama. Ya, tadi kita sudah coba untuk nyalain TalkBack-nya ya, sudah hidup gitu ya si TalkBack-nya. Dan ada pengaturannya lagi yang harus kita centang, yaitu kita coba nih baca pengaturan. Pintasan TalkBack. Aktif. Pintasan TalkBack. Ya, pintasan TalkBack itu ada tekan tombol volume atas dan volume bawah
secara bersamaan untuk menghidupkan dan dan mematikan talkback. Aduh, itu harus dicentang atau diaktifkan. Ya, fungsinya apa sih? Fungsinya jadi nanti kalau kita mau menonaktifkan atau kita mau menghidupkan kembali si talkback ini, itu kita cukup dengan menekan volume atas ya dan volume bawah itu secara bersamaan. Ya, jadi bareng-bareng kan ya. Nah, tekan selama beberapa detik, ditahan nih, ditekan gitu barengan dan ditahan selama beberapa detik sampai nanti dia mati atau dia nyala. Seperti itu. Ya, untuk untuk fungsi daripada tombol pintasan ini. Oke, untuk eksekusi untuk cara menggunakannya yang lain gimana? Oke. Misalnya kita mau kembali. Ya, kita mau kembali. Seperti ini kan biasanya kalau kita sentuh Kembali. Tombol. Nah. Bila navigasi. Kalau biasanya nggak pakai talkback kan ketika kita sentuh saja langsung kembali ya, langsung back gitu ya. Nah, karena dia menggunakan talkback, jadi dia membacakan dulu kembali gitu ya. Jadi kalau kita mau eksekusi, kita harus ketuk 2 kali. Setelah kita ketuk sekali ya, kayak gini. Kembali. Nah, Tombol. kita harus ketuk 2 kali dengan 1 jari ya. Ketuknya cepat, tek. Aksesibilitas. Talkback. Nah, seperti ini. Jadi dia akan kembali. Misalnya kita mau kembali lagi, berarti ketuk lagi di sini boleh. Kembali. Tombol. Nah, bila navigasi. Ketuk 2 kali. Pengaturan. Aksesibilitas. Nah, seperti itu. Talkback audio mono. Menu asisten. Nah, misalnya kita mau ngeklik apa nih? Misalnya kita sentuh misalnya Aksesibilitas. Ini ya. Kiat dan panduan pengguna. Kiat dan panduan Kiat pengguna bermanfaat, misalnya. fitur baru. Atau apa. Nanti sentuh dulu misalnya. Sentuh dulu icon yang mau dikliknya gitu ya. Lalu setelah itu ketuk 2 kali. Tek seperti itu. Nah, itu caranya. Ya. Jadi sangat berbeda ya kalau menggunakan talkback dan juga tidak menggunakan talkback. Nah, bagaimana cara menggulirkan ke atas dan ke bawah gitu ya? Ini kan kalau menu aksesibilitas di handphone gue ini letaknya agak di bawah ya. Gimana kalau gue mau ke atas? Nah, sebenarnya kan kita bisa pakai 1 jari aja ya. Di ke atasin, di ke bawahin 1 jari. Tapi kalau menggunakan talkback kita pakai 2 jari. 2 jari begini bersamaan. Terus kita misalnya mau di ke atas, berarti kita gini. Aksesibilitas. Talkback audio mono. Nah, Kebiasaan digital dan kontrol orang tua. Waktu layar pewaktu aplikasi. Misalnya kita mau ke manajer ke atas lagi. Nah, seperti itu. Jadi item 7 kunci layar. Menampilkan item 1 hingga 14 dari 34. Jadi seperti ini ya, di ke atasin dan di ke bawahin. Jadi ini 2 jari ya. Begini. Jadi kalau misalnya mau digulir ke bawah lagi, maka begini aja. Oke, koneksi. Di ke atasin. Wi-Fi, 2 jari mode seperti ini. terbang. Tema. Nah, cari aksesibilitas tema, misalnya. wallpaper, akun dan pencadangan. Kelola akun, smart, fitur lanjutan. Android Auto, tombol samping, Bixby Routines. Nah, misalnya seperti itu. Menampilkan item Kalau aksesibilitas berarti 34. Aksesibilitas. ketuk dulu aksesibilitasnya. Audio mono, menu asisten. Baru diketuk 2 kali. Disentuh dulu menunya, baru ketuk 2 kali. Ya, seperti itu. Itu caranya ya. Jadi yang biasanya pakai 1 jari nih, kalau tanpa talkback gitu ya, dikatasin, dikebawahin. Nah, kalau pakai talkback, pakai 2 jari. Ya, misalnya kita mau kembali lagi, berarti back. Atau kembali ya. Tombol. Kembali Bila tombol navigasi. sentuh, berarti langsung ketuk. Beranda One UI. Pengaturan. Nah, ini seperti itu ya, eksekusinya. Tombol home juga seperti itu. Jadi home diketuk dulu sekali, habis itu baru ketuk 2 kali. Nah, sekarang bagaimana sih teman-teman untuk teman-teman yang tunanetra gitu ya? Kan kalau tadi kan misalnya menu aksesibilitas misalnya, atau menu apa yang mau kita pilih, itu kan coba kita ke pengaturan ya, contohnya ya, enaknya. Pengaturan berarti cari pengaturan nih. Siminvest. Stopbit. Oh, ini. Play Store. Pengaturan. Kembali. Ini kita kembali aja dulu. Halaman 2 dari 3. Nah, Live. coba ada Kamera. kembalinya. Pengaturan. Nah, pengaturan ya. Ketuk 2 kali. Nah, Pengaturan. Cari. Tombol. nah kalau tadi kan yang harus disentuh gitu ya,
terus lalu eksekusinya ketuk 2 kali. Nah, itu kan ketika memang untuk teman-teman yang melihat, ya, untuk teman-teman yang melihat, ya seperti itu. Dan bagaimana untuk kita yang nggak melihat nih, gitu kan, atau yang tunanetra, ya, yaitu dengan kita bisa menelusurinya atau bisa ya menelusurinya apa aja sih yang ada dalam situ, ya. Kita cari dengan satu jari di swipe ke kanan, satu jari ke kanan. Jadi seperti ini. Ini kita bisa menelusuri nih. Jadi satu jari gini ya, disapu saja ke kanan begini. Daftar. Oki Alvis. Oki koneksi. Koneksi. Wi-Fi Bluetooth mode terbang. Jadi penelusuri gitu. Kalau kita mau tahu apa aja sih yang ada di layar ini gitu ya. Nah, itu kita swipe satu jari ke kanan untuk menelusurinya. Misalnya ada apa lagi? Suara dan getar. Suara dan mode getar. Suara, nada dering. Pemberitahuan. Pemberitahuan. Bila status jangan diganggu. Swipe lagi ke kanan. Tampilan. Kalau Kecerahan misalnya, perisai kenyamanan mata bila navigasi. nah misalnya mau ke sebelumnya nih ke pemberitahuan, berarti swipe ke kiri, ya kan? Pemberitahuan. Nah, Bila status jangan diganggu. seperti itu, swipe ke kiri, swipe ke kanan. Tampilan. Wallpaper. Tampilan. Oke, misalnya kita mau ke Kejepit tampilan. Wallpaper. Dari wallpaper nih. Wallpaper beranda dan layar kunci. Berarti swipe ke kiri, Tampilan. tampilan. Nah, misalnya mau Kecerahan ngeklik, perisai kenyamanan mata bila navigasi. oke, misalnya mau ngeklik tampilan, berarti kita ketuk 2 kali di sini. Tampilan. Navigasi ke atas. Nah, Tombol. selanjutnya gimana? Mau nelusurin yang di tampilan, ya udah swipe ke kanan lagi. Tampilan. Cari. Terang. Tuh, terang. Gelap. Tidak dicentang. Tidak dicentang. Tombol pengaturan mode kecerahan. 46%. Nah, Menggeser. dia akan baca. Kecerahan adaptif. Kemulusan gerakan. Perisai Nah, seperti itu. Mode layar. Hidup. Swipe ke kanan terus. Ya. Kalau bentok dia akan bunyinya seperti ini tuh ya. Bentar. Mode panel edge. Panel. Nonaktif. Nah, ini dia akan Panel gulir edge. otomatis Bila nih. navigasi. Perlindungan. Sensitivity. Tampil. Screen. Mencari tombol. Bahasa. Peningkat. Away. Nah, kemudian tek. Nah, itu berarti sudah mentok. Ya. Dan kalau sudah mentok, kita swipe ke kanan lagi akan balik lagi. Navigasi ke atas. Ya. Tombol. Nah, kalau ke kiri mentok. Ya. Tampil. Navigasi ke. Nah, seperti itu caranya. Jadi, cari dulu misalnya menunya apa. Nah, kalau sudah seperti ini kan ini tampilannya di bawah ya. Kita mau ke atas lagi gimana? Ya bisa aja sebenarnya kita ke kiri gitu ya. Tapi kan gulirnya agak lama. Jadi kalau saya biasanya langsung 2 jari ini, ya 2 jari ini ke bawahin gini kan. Nah, di swipe 2 jari ke bawah. Nah, kalau kita mau ke atas. Menampilkan item 4 hingga 18 dari 27. Nah, seperti itu. Ya misalnya Mode layar. boleh juga kita telusuri di layar dengan 1 jari ini misalnya. Apa aja sih? Kemulusan gerakan. Boleh. Terus Standar. ke kananin. Perisai kenyaman Ke bawah. mode layar. Hidup. Gaya dan ukuran font. Aplikasi layar penuh. Nah, seperti itu ya. Jadi caranya. Nah, mau kembali gimana? Mau kembali ya udah tinggal sentuh. Kembali. Oke. Tombol. Lalu Bila navigasi. tekan eksekusi 2 kali. Tek tek. Pengaturan. Tampilan. Kecerahan Kalau mau perisai home ya udah kenyamanan. home. Depan. Tombol. Home, Bila ini ya. navigasi. Ketuk 2 kali. Beranda one way. Pengaturan. Nah, di sini juga bisa ditelusuri. Jadi apa aja sih misalnya yang ada di home. Nah, apa namanya? Saran saya memang untuk ketika kita mengajarkan teman-teman yang tunanetra, coba letakkan dulu aplikasi-aplikasi yang penting di home, ya, di beranda nih, kayak misalnya WhatsApp atau apa yang biasanya mereka akan sering gunakan gitu ya. Nah, ini diajarkan untuk lancarin nih, swipe ke kanan dan ke kirinya ya, kayak gini ya, swipe ke kanan. Telusuri. Google penelusuran. Google Lens. Facebook. Kamera. Play Store. Ya, diajarin untuk swipe ke kanan, ke kiri. Nah, jangan sampai salah nih, gitu. Dan ketika ke kanan, ke kirinya juga jangan sampai terlalu lama di layar, kayak misalnya gini. Ini dia mau swipe ke kanan ya, jangan sampai. Nah, itu jadinya ini kalau kelamaan ya jadinya nggak bisa tereksekusi, nggak bisa dijalankan dengan baik. Jadi kalau bisa disapu begini ya. Nih, tangannya seperti ini. Boleh gimana aja. Yang penting 1 jari. Tersapu. Samsung Free.
Halaman 1. Set. Telepon. Set. WhatsApp. Nah, seperti itu. 2735 Kalau misalnya telepon, notifikasi. berarti kita udah kelewat nih telepon, berarti kita swipe ke kiri. Telepon. Telepon. Nah, langsung ketuk 2 kali. Tuk tuk. Telepon. Nah, Filter panggilan. nah seperti itu. Tombol. Kembali. Beranda Nah. one. Telepon. Seperti itu mungkin untuk awalnya ya. Jadi untuk awalnya memang ajarkan dulu cara navigasi yang dasarnya seperti itu. Kalau itu sudah lancar, nah, nanti baru bisa belajar yang lainnya, gimana misalnya cara masuk ke, ini kan di beranda ya, masuk ke aplikasi langsung ya, masuk ke aplikasi gimana, seperti itu. Intinya sih di swipe ke kanan dan ke kirinya itu. Kalau itu sudah lancar sebenarnya gampang. Saya mau buka WhatsApp tinggal dia ada swipe sampai ketemu WhatsApp, atau kalau dia sudah hafal misalnya WhatsApp tombolnya di bawah nih, sini misalnya. WhatsApp. Nah, kalau dia sudah 2735 notifikasi. kalau sudah hafal gitu ya, ya udah tinggal dia sentuh aja terus ketuk 2 kali. Itu juga bisa. Ya, tapi bagi yang belum hafal bisa disuruh untuk swipe ke kanan ke kiri dulu. Gitu ya. Swipe ke kanan sampai ketemu WhatsApp lalu ketuk 2 kali. Misalnya mau mau chat sama siapa, nah cari chatnya sama juga swipe ke kanan, atau ke kiri sampai ketemu new chat misalnya, atau chat baru ketuk 2 kali, seperti itu. Nah, untuk untuk cara awal, tahapan awal untuk teman-teman tunanetra ini bisa menggunakan handphone ya. Sebenarnya sih kalau tahapan yang seperti ini baik yang Android ataupun yang iOS sama aja ya, untuk yang pakai iPhone sama yang Android. Jadi sebenarnya sama, swipe ke kanan lalu eksekusinya ketuk 2 kali itu sama aja gitu. Yang beda cuman ada di beberapa navigasi lanjutannya mungkin ya. Seperti itu, bagaimana cara mengeja. Nah, itu yang berbeda. Yang berbeda seperti itu. Oke, cara membuka kunci yang terakhir. Gimana cara buka kuncinya? Oke, ini kan layarnya mati. Oke. Nah, sekarang ini dihidupkan. Pukul 10.49. Oke, lalu ya biasa 2 jari ke atas. Karena kalau biasa 1 jari ke atas kan, kalau ini 2 jari ke atas. Wah. Perangkat dibuka kuncinya. Ya. Beranda one. Sekali lagi ya, saya coba ya. WhatsApp. 2000 Nah, ini udah kebuka. Nah, ini hidupin. Pukul Ini 2 jari 10.49. langsung ke atas. Set. Perangkat dibuka kuncinya. Beranda one UI. WhatsApp. 2 jari ke atas. 2735 notifikasi. Nah, seperti itu jadi caranya ya. Yang biasanya 1 jari, nah kalau teman-teman pakai talkback atau untuk ngajarin teman-teman tunanetra berarti harus 2 jari. Gitu. Gitu aja mungkin untuk yang tahap dasar ya, tahap awal. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada komen bisa langsung komen di sini, atau bisa aja kirim ke Instagram gua di @okyalves05 juga bisa gitu ya. Oke. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman serta kerabat kalian nih guys, agar makin banyak orang yang semakin teredukasi ya, dan makin banyak juga orang yang bisa memahami tentang majunya teknologi. Oke, thank you for watching. Mudah-mudahan bisa membantu. Sampai jumpa di konten berikutnya.